Selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Hari ini sudah lahir bagi kita seorang juru selamat dunia. Mari kita datang kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami sangat amat bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Sebab begitu besar kasih-Mu akan dunia ini. Sehingga Engkau saja mau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal. Bagi kami yang berdosa, untuk kami diselamatkan Tuhan. Hari ini kami tahu 2000 tahun yang lalu seorang juru selamat sudah lahir bagi kami. Yang akan menebus setiap dosa, pelanggaran, bahkan segala sakit penyakit kami. Biarlah kami terus bersyukur kepada Tuhan. Menaikkan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan. Menaikkan mazmur, menaikkan yang terbaik. Persembahan terbaik bagi nama Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, mari kita semua bangkit berdiri. Saya katakan salam. Kurang kuat salam. Berikan salam kiri kananmu, katakan selamat Natal, Tuhan Yesus hadir bagi kita semua. Haleluya. Mari kita semua datang beribadah kepada Tuhan, sebab hari ini sudah lahir bagi kita seorang juru selamat, Yesus Kristus Tuhan kita. Hai mari berhimpun dan bersuka, turut semua. Marilah pandang Tuhan balas sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Hai mari berhimpun seluruh umat Tuhan, datang sujud menyembah dan bersyukur padanya. Sama-sama katakan, hai mari berhimpun dan bersuka, turut semua ke amin. Marilah pandang Tuhan balas sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Haleluya. Mari berikan senyummu, samping kiri kananmu, kasih senyum yang terbaik bagi Tuhanmu. Sama-sama katakan, hai mari berhimpun dan bersuka, turut semua. Marilah pandang Tuhan balas sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Jemaat Tuhan mari katakan, sembah dan puji Dia. Amin. Sembah dan puji Dia Sang Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Amin. Engkau yang sudah lahir bagi kami, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan, sembah dan puji Dia, sembah, sembah dan puji Dia Sang Raja, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sekali lagi katakan, sembah dan puji Dia Sang Raja. Haleluya. Haleluya. Mari lebih lagi kita mau bersorak suara untuk Tuhan kita.
bersorak-sorai. Juru selamat telah lahir bagi setiap kita pagi hari ini. Haleluya. Biar damai, sukacita Tuhan menyertai setiap kita. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lebih lagi. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Sebab Allah sanggup, dengan iman kita bermenang. Amin. Mari kita rayakan bersama-sama dengan sukacita. Hai segala bangsa, dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasa-Nya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan iman ku pemenang. Segala bangsa dengarkan, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasa-Nya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan iman ku pemenang. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan iman ku pemenang. Lebih lagi kita bertepuk tangan buat Tuhan kita yang meriah. Sebab Allah kita besar, Raja di atas segala raja.
dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Imanku pemenang. Imanku pemenang. Berikan untuk Tuhan kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang telah lahir bagi setiap kami Tuhan. Kau Allah yang begitu mengasihi kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang tidak terbatas di dalam hidup kami Tuhan. Ini setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu. Kami sujud menyembah di hadapan-Mu Yesus. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Karena kami jadi umat pilihan-Mu Tuhan. Umat kesayangan-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, sukacita yang dari surga itu turun atas setiap kami Tuhan. Memenuhi setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus lahir untuk kita, Raja damai, Kristus Tuhan, Juru Selamat manusia, turun ke dunia, kesukaan besar bagi kita, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya. Kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristus Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita. Bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Yesus lahir untuk kita, Raja damai, Kristus Tuhan, Juru Selamat manusia, turun ke dunia, kesukaan besar bagi kita, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya. Kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristus Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita.
Kau yang lain. Engkau Kau baik menebus kami. teramat baik bagi Terima kami kasih. Engkau Segala yang kemuliaan bagimu. mengasihi kami Tuhan mengasihi kami sujud di hadapan Tuhan anugerah-Mu besar bagiku Segala kemuliaan bagimu. kemurahan-Mu melimpah bagiku kami bersyukur Tuhan kami bersyukur Tuhan Bapa Engkau baik Yesus teramat baik bagiku teramat baik bagiku anugerah-Mu melimpah terpujilah nama-Mu Yesus terpujilah nama-Mu Tuhan Bapa yang setia Bapa-Ku yang kekal Allah-Ku yang benar glory bagimu Yesus glory bagimu Tuhan Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan Amin. mari Bapak Ibu Saudara kita mau sembah Dia lebih lagi mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan kita mau sama-sama katakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi Kau Raja diagungkan dan dipuji
hormat hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari pagi hari ini Tuhan Kau berbicara atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu Tuhan jadi rema bagi kehidupan kami. Jadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar dan melakukan setiap firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Dipersilakan duduk. Ya, shalom semuanya. Selamat Natal buat kita semua. Satu momen yang sangat luar biasa yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita dan waktu yang indah buat setiap kita karena di tahun ini kita masih menikmati Natal bersama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan ini adalah satu kesempatan buat setiap kita untuk terus melangkah bersama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang kehidupan kita, mungkin tahun-tahun yang kemarin atau masa-masa tahun 2024 banyak tantangan yang kita hadapi dan banyak persoalan yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Tetapi ada satu kunci buat setiap kita yang memampukan setiap kita untuk tetap melangkah dan berjalan di tengah segala tantangan yang kita miliki. Kunci yang sangat penting sekali sehingga kita dimampukan, dikuatkan dengan segala apa yang menjadi keterbatasan setiap kita secara pribadi lepas pribadi. Karena kita tahu bahwa setiap kita adalah orang-orang yang memiliki banyak sekali keterbatasan. Apa yang menjadi kunci buat setiap kita sehingga kita tetap melangkah dan tetap berjalan di dalam setiap tantangan yang kita miliki? Satu Bapak Ibu, yaitu pengharapan. Pengharapan adalah sesuatu yang sangat penting sekali di dalam setiap kita masing-masing. Karena tanpa adanya yang namanya pengharapan, maka tentunya ada satu persoalan yang akan dimunculkan di dalam kehidupan kita secara pribadi, yaitu ketakutan. Dua hal yang seringkali muncul di dalam setiap kita. Satu pengharapan, satu ketakutan. Kalau kita hidup di dalam ketakutan, maka kita akan menjadi orang-orang yang pasti kalahan di dalam persoalan kita. Pasti kalahan di dalam setiap pergumulan kita. Tetapi ketika kita hidup di dalam pengharapan, maka tentunya kita akan menjadi orang-orang yang tetap kuat di dalam pergumulan kita. Betul nggak? Tanpa adanya pengharapan, maka setiap kita akan menjadi orang yang lemah. Ini menjadi kunci buat setiap kita. Di tahun ini kita berbicara 1 tahun tentang hidup yang maksimal. Hidup yang maksimal tentunya dibutuhkan yang namanya pengharapan. Satu hari, hari-hari demi hari kita lalui di tahun 2024. Dan sampai saat ini kita tetap memiliki pengharapan. Amin. Bilang kanan kirinya, kamu harus punya pengharapan. Dan melalui momen ini kita tahu momen kelahiran Yesus adalah momen pengharapan yang kita miliki. Kita sebagai suami, sebagai istri, dan kemudian memiliki anak. Anak adalah salah satu pengharapan setiap keluarga tentunya. Dan di dalam pengharapan itu, maka setiap kita akan merencanakan, merancang sesuatu terhadap anak kita. Dan butuh waktu yang banyak, butuh waktu dan kerja keras yang banyak untuk membuat seorang bayi mencapai apa yang kita inginkan tentunya. Dan ya salah satunya mungkin harapan, cita-cita, ya kan,
keinginan supaya mereka hidup di dalam kesuksesan. Jadi bayi merupakan satu pengharapan buat setiap kita. Nah, hari ini kita juga memiliki pengharapan yang luar biasa dan tentunya ini juga kita nantikan, yaitu pengharapan di dalam Yesus Kristus, di mana Dia lahir buat setiap kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena Dia memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita boleh merasakan kembali, sebenarnya seharusnya kita terus merasakan Natal di dalam kehidupan kita. Kadang-kala kan kita berpikir bahwa Natal itu adalah hanya sekedar sebagai ulang tahunnya Tuhan. Betul nggak? Wah, ulang tahun Tuhan lahir hari ini. Sehingga terus kita peringati sebagai Yesus itu sebagai bayi terus. Gitu. Tetapi tidak dewasa-dewasa. Kadang kala kita juga seperti itu. Kita menganggap diri kita terus menjadi bayi-bayi di dalam kehidupan kita sehingga kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Kita tahu Tuhan Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. Tentu perjalanan panjang yang dimiliki oleh setiap orang Kristen, orang percaya. Dan banyak gejolak masalah yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Tantangan yang begitu berat. Dan sampai titik ini kita tetap mempercayai Dia sebagai Yesus, juru selamat di dalam kehidupan kita. Dan saya pikir itu adalah satu hal yang luar biasa yang kita dapatkan atau yang kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Satu pengharapan yang luar biasa yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentang pengharapan masih ada harapan di sini. Kita akan belajar tentang satu kisah yang sangat luar biasa tentunya. Di mana tema di dalam bulan ini berbicara tentang jangan takut. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ini adalah satu perkataan yang sangat penting sekali. Di mana setiap kita tidak boleh takut dan gentar. Mungkin kita berpikir di dalam hari-hari kita banyak sekali tantangan secara pribadi dan juga tantangan di luar yang ada di sekitar kita. Di mana ada hal-hal yang negatif yang mungkin kita dengar atau mungkin kita rasakan di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap kita seharusnya tetap memiliki rasa tidak takut. Karena kita tahu kita memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang hebat tentunya. Jadi seharusnya kita tidak takut di dalam kehidupan kita. Satu kisah di mana ini adalah kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita baca di dalam Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-14. Kita baca bergantian Bapak Ibu Saudara. Saya akan membaca ayat yang genap. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara,
ada satu kisah yang sangat menarik sekali yang kita bisa baca di sini. Yaitu tentang seorang atau beberapa orang, kalau di ayat 8 dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala, berarti ada beberapa gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Kalau kita berkisah tentang gembala, tentu ini kita berpikir, wah ini gembala berarti adalah orang yang memiliki ternak, betul nggak? Orang yang banyak ternaknya. Dan dia menggembalakan ternaknya itu pagi, siang, dan malam. Tetapi kalau kita pelajari lebih lanjut dalam konteks Yahudi, Bapak Ibu Saudara, gembala di sini berbicara tentang gembala upahan. Yaitu gembala-gembala yang disuruh untuk menjaga ternak daripada tuannya. Dan di dalam konteks ini saya mempelajari bahwa ini ternyata adalah gembala upahan. Jadi mereka disuruh oleh tuannya untuk menjaga domba-domba milik tuannya. Dan kalau kita pelajari lebih lanjut tentang gembala ini adalah orang-orang yang memiliki kasta rendah pada waktu itu. Memiliki kasta rendah. Iya. Jadi mereka adalah orang-orang yang termarginalkan. Tidak memiliki status sosial yang baik. Sehingga ketika mereka menggembalakan, maka statusnya adalah orang-orang yang tidak punya apa-apa. Ini adalah gembala upahan. Tetapi hal yang menarik kita bisa dapatkan dari kejadian para gembala yang tadi saya katakan mungkin mereka tidak memiliki pengharapan di dalam kehidupannya. Karena statusnya adalah status kasta yang terendah. Tetapi di sini mereka memperoleh sesuatu hal yang luar biasa. Apa yang dia peroleh? Kitab Lukas adalah kitab yang sangat detail untuk menceritakan tentang kelahiran Yesus dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya. Jadi di situ ada satu kejadian yang kita bisa lihat bahwa kelahiran Yesus disampaikan kepada gembala-gembala. Orang-orang yang tidak memiliki status sosial yang mungkin lebih daripada yang lain. Itu yang terjadi. Jadi artinya mereka tergolong di dalam kelompok yang kurang terpandang, kurang diperhatikan, bahkan selalu dipandang rendah, hina, dan bahkan tidak memiliki pengharapan. Itu yang terjadi. Tetapi hebatnya kita bisa belajar dari sini. Apa yang dilakukan Yesus tentang kejadian Tuhan Yesus dilahirkan pada waktu itu. Di tengah-tengah ketidakberdayaan para gembala itu, Tuhan berkarya di atas setiap mereka. Di tengah segala apa yang dihadapi di dalam kehidupan mereka, ada sesuatu yang dikabarkan kepada mereka. Yaitu tentu adalah kabar gembira. Bahkan mereka memperoleh pengharapan di hari Natal itu pertama kali setelah ibu dan bapaknya daripada Yesus. Dan dari sini kita bisa belajar. Berdasarkan daripada perikop ini, ada dua hal yang menjadi alasan mengapa Natal, kelahiran Yesus, disebut sebuah pengharapan dan menghapus ketakutan mereka. Poin yang pertama yang kita bisa pelajari adalah mengapa Natal disebut sebuah pengharapan dan menghapus ketakutan. Yang pertama adalah sebab Natal itu menghapus ketakutan atau kekhawatiran manusia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-10, di situ dikatakan bahwa lalu kata mereka itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar
untuk seluruh bangsa. Jadi sepanjang bulan ini kita berbicara tentang jangan takut. Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan kalau kita mempelajari kata jangan takut di dalam bahasa Yunani itu adalah phobos. Artinya adalah mencakup dua hal. Yang pertama adalah takut karena khawatir. Takut karena khawatir dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Atau takut karena kejadian-kejadian tertentu yang membuat setiap kita merasa ada sesuatu yang akan membuat kita masuk di dalam kesukaran. Itu ketakutan yang pertama. Kemudian yang kedua, takut adalah sikap yang amat hormat kepada sesuatu. Dan salah satunya adalah sikap hormat kepada Allah kita. Itu yang terjadi. Nah, kalau kita melihat, memperhatikan di dalam konteks ini, maka kita dapat melihat di dalam ayat yang 9 bahwa ketakutan para gembala di sini berasal dari penampakan malaikat. Jadi beberapa waktu yang lalu Pak Wandi bilang di sini bukan berbicara malaikat yang sering kali kita lihat di televisi atau di gantungan pohon Natal. Yang imut pakai trompet, ada ada sayapnya seperti itu. Lain Bapak Ibu Saudara. Malaikat di sini bukan seperti itu. Tetapi malaikat di sini berbicara tentang hadirat Tuhan adalah sesuatu pribadi yang luar biasa yang memancarkan kasih Allah tentunya. Ini yang terjadi. Nah, kalau kita lihat di ayat yang 9 bahwa ketakutan itu dimunculkan daripada penampakan malaikat. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketakutan yang dimaksud di sini adalah ketakutan yang kedua, yaitu rasa hormat kepada kehadiran para malaikat Tuhan. Kalau kita mempelajari di dalam konteks perjanjian baru, kalau kita ketemu malaikat, maka ataupun perjanjian lama itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Akibatnya adalah kematian. Itu yang terjadi. Kenapa dikatakan akibatnya adalah kematian? Karena mereka adalah orang-orang yang kudus, pribadi yang kudus, pribadi yang suci. Bahkan kita seharusnya tidak layak untuk menghadapnya. Itu yang terjadi. Dan kalau kita melihat bagaimana kisah Musa mungkin, kisah Abraham, ketika mereka bertemu dengan Allah, ketika mereka bertemu dengan malaikat Tuhan, maka ada kuasa kekudusan yang luar biasa. Itu yang terjadi. Sehingga di situ mengapa para gembala-gembala pada waktu itu merasa ketakutan? Karena ada situasi yang terjadi di dalam kehidupan mereka pada waktu itu. Tentu ini berbicara tentang kekudusan yang dimiliki oleh para gembala. Hidup di dalam ketaatan. Kalau hidup di dalam penggembalaan tentu kerjaannya adalah di padang rumput, pagi, siang, dan malam. Dan kalau menurut hukum Taurat, mereka tidak melakukan hukum Taurat. Kenapa seperti itu? Ada istilah sabat, maka mereka tidak mungkin akan melakukan sabat tentunya. Kemudian dia harus ke bait Allah. Tentu mereka tidak melakukan hal itu. Dan melakukan hal-hal yang harus dikerjakan oleh hukum Taurat. Dan mereka tidak melakukan hal itu. Dan ini terjadi di dalam orang-orang yang mengembalakan. Sehingga mereka dianggap menjadi orang-orang yang tidak suci, tidak mengikuti
aturan-aturan, bahkan lalai di dalam menjalankan hukum Taurat. Nah, ini yang sehingga membawa setiap mereka untuk takut untuk menghadapi malaikat pada waktu itu. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi terhadap para gembala. Tetapi hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan malaikat pada waktu itu? Di tengah ketakutannya, di tengah ketidakberdayaannya, ada satu pengharapan yang dikatakan oleh para malaikat. Di situ dituliskan, di situ dituliskan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Itu yang dikatakan oleh malaikat itu. Jadi ada satu hal yang diperoleh oleh para gembala pada waktu itu. Mereka bisa merasakan di tengah ketidakberdayaannya, di tengah situasi keadaan bahwa mereka adalah masyarakat yang tidak dipandang, masyarakat yang kecil. Tetapi di situ Tuhan tidak memandang mereka. Dan memperoleh penghargaan yang luar biasa, yaitu di mana mereka memperoleh kabar gembira tentang kelahiran Yesus. Ini adalah kesukaan yang besar. Dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak melihat kedudukan. Tuhan tidak melihat status. Kabar gembira yang diperoleh, yang kita peroleh saat ini tidak dipengaruhi tentang siapa diri kita. Betul nggak? Dari sekian banyak orang di sini tentu statusnya berbeda-beda. Betul nggak? Apakah ada yang memiliki hak istimewa di antara kita semua? Tentu tidak. Semuanya mendapatkan kabar gembira. Betul nggak? Status apapun yang kita miliki. Nah, ini yang terjadi di dalam kehidupan kita, kehidupan para gembala pada waktu ini. Sehingga menjadi satu pengharapan yang luar biasa yang dimiliki oleh para gembala. Dan kita tahu itu terjadi di dalam kehidupan kita. Saat ini kita mungkin berpikir tentang bagaimana kita, diri kita saat ini, hancurnya kita saat ini, jeleknya kita saat ini, buruknya kita saat ini. Mungkin kita menganggap bahwa diri kita itu tidak berharga sama sekali. Dan mungkin kita menganggap diri kita itu tidak layak sama sekali. Tetapi pagi yang indah ini, Tuhan datang buat setiap kita. Memberikan pengharapan yang baru buat setiap kita. Dia tidak melihat bagaimana keadaan kita, tetapi bagaimana setiap kita mengupayakan untuk datang kepada Dia dan menerima kabar baik itu bahwa Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita mau menghampiri setiap kita dan memberikan pengharapan yang baru di dalam setiap kita. Itu yang menjadi acuan buat setiap kita. Itu adalah kabar sukacita yang seharusnya kita peroleh di dalam setiap kita. Dan itu kita rasakan. Setiap hari tentunya, bukan hanya hari ini saja. Bukan hanya hari ini saja kita rasakan. Kuasa Yesus yang tidak terbatas
mampu melakukan menghapus kekhawatiran kita untuk menjadi satu pengharapan yang pasti di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa Natal disebut pengharapan dan menghapus ketakutan? Sebab Natal adalah momen Tuhan menyatakan kasih-Nya. Kasih-Nya. Apa yang ditemukan di dalam Lukas adalah sebuah kisah yang mencengangkan. Yang tadi saya katakan bahwa Allah menyatakan berita Natal kepada gembala-gembala memiliki kasta sosial yang sangat rendah. Kemudian yang kedua adalah Yesus dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Ini adalah satu sikap rendah hatinya Tuhan. Kasih-Nya Tuhan yang tidak terbatas dengan keadaan ataupun situasi yang terjadi. Kasih yang begitu luar biasa. Tentu kalau kita berbicara tentang otoritas, Tuhan memiliki otoritas, memiliki segalanya, kemampuan, bahkan kekuatan yang luar biasa. Betul nggak? Kalau dia mau memperlihatkan otoritasnya, tentu bisa saja dia lahir tidak di palungan, ya kan? Tidak di palungan, tetapi bisa aja di hotel, betul nggak? Atau rumah sakit yang mewah. Kalau zaman sekarang kan, kalau kita mau istri atau suami, terus kemudian hamil, mau punya anak, kita bisa menentukan, betul nggak? Oh, mau lahirnya di mana, ya kan? Mau kelas berapa, ya kan? Mau harganya berapa? Sekarang sudah ditentukan. Mau lahirnya tanggal berapa, ya kan? Jam berapa, menit ke berapa, bisa juga seperti itu. Karena kita yang punya otoritas, betul nggak? Tetapi di sini kita bisa melihat bagaimana Allah memperlihatkan bagaimana Dia itu adalah pribadi yang sangat luar biasa. Di tengah kesederhanaan yang ada, situasi yang ada. Dan kalau kita melihat sejarahnya, keadaan pada waktu itu adalah keadaan yang tidak mengenakan. Kalau kita melihat perikop sebelumnya, situasinya adalah situasi di mana mereka dalam perjalanan untuk mengikuti sensus penduduk. Dan perjalanannya tidak sebentar. Kurang lebih 4-5 hari. Itu yang terjadi. Dan di situ Yesus dilahirkan. Natal adalah momen Tuhan menyatakan kasih-Nya. Dari sini kita bisa belajar bahwa Natal merupakan momen Allah menyatakan kasih untuk semua orang. Semua orang yang ada di dunia ini. Jadi orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum percaya Yesus, sebenarnya mereka punya hak itu. Punya kesempatan untuk itu. Untuk memperoleh keselamatan yang sudah kita peroleh. Betul nggak? Para gembala memiliki satu kesempatan yang sangat luar biasa, saya katakan seperti itu. Di mana mereka memperoleh sesuatu yang luar biasa. Dan kalau kita lihat dari apa yang terjadi ketika mereka memperoleh kesempatan untuk bertemu dengan Yesus. Dan apa yang dia lakukan. Ada antusias yang luar biasa. Kalau kita baca di ayat yang ke-16. Antusiasme mereka dalam memberikan respon terhadap berita para malaikat. Jadi ketika mereka ketemu dengan malaikat, mereka ketakutan, tetapi ada pengharapan dikatakan oleh malaikat pada hari ini lahir seorang bayi yang bernama Yesus sebagai juru selamat bagi seluruh dunia. Dari situ mereka memiliki antusias dan semangat
Mungkin kalau kita mungkin saat ini di dalam posisi itu, kita akan berpikir, masa iya ya? Ah nggak mungkin lah, saya tetap ngembalain aja lah, nggak mau ke sana lah. Tetapi di situ enggak. Ada antusias untuk mereka mendatangi Yesus. Semangat. Berbondong-bondong ke sana untuk melihat bayi Yesus. Itu yang terjadi. Kemudian mereka menjadi saksi yang efektif dalam kelahiran Kristus. Itu yang terjadi. Kasih Yesus mengubahkan setiap mereka. Kelahiran Yesus mengubahkan para gembala-gembala itu. Mereka menjadi saksi yang efektif akan kelahiran Kristus. Kita bisa baca di dalam ayat yang ke-17. Mereka bersuka cita dan mengabarkan itu ke semua orang. Bahwa Yesus sudah lahir sebagai juru selamat di dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga adalah mereka memuji serta memuliakan Allah atas kelahiran Kristus. Jadi 3 hal yang terjadi bagaimana kasih Tuhan mengubahkan para gembala itu. Bukankah seharusnya ini menjadi pelajaran buat setiap kita semua? Kita punya antusias untuk hal itu. Untuk memberitakan tentang Yesus. Bahwa dia sudah datang. Penyelamat itu sudah datang. Bagi setiap kita, bahkan bagi dunia. Bahkan seharusnya ini menjadi kesempatan setiap kita. Mungkin di tengah keterpurukan kita, keterbatasan kita, kekhawatiran, bahkan pergumulan kita. Natal bukan menjadi hal ini bukan menjadi penghalang di dalam setiap kita untuk tetap memberitakan sukacita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Betul nggak? Kita bisa mengundang saudara-saudara kita, ya kan? Kanan kiri kita, kita ngerayain Natal. Kita bersukacita, betul nggak? Nanti Bapak Ibu Saudara boleh ke rumah saya. Saya sediain makanan, ya ala kadarnya. Rumahnya kalau nggak tahu saya Sherlock nanti, bisa. Kita harus memberitakan kabar terus. Ini adalah kesempatan buat setiap kita. Dan melalui momen Natal, kita belajar bahwa kita tidak sendiri. Karena Yesus Kristus telah lahir dan artinya adalah Ia adalah Immanuel. Dia beserta setiap kita. Dia selalu menyertai kita. Berita yang gembira seharusnya kita beritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Betul nggak? Seperti halnya ketika kita melahirkan seorang anak, bukan kita ya, ibu-ibu atau keluarga melahirkan seorang anak. Maka dia akan memberitakan kabar baik itu. Betul nggak? Ya saya istri saya udah melahirkan. Saya udah anak saya udah datang. Tentu ini adalah satu kabar sukacita buat setiap kita. Ini adalah kasih Tuhan buat setiap kita. Dan kesempatan buat setiap kita untuk memberitakan kasih Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara. Kesimpulan Bapak Ibu Saudara. Saya tahu Bapak Ibu Saudara sudah lapar. Pengharapan yang kita alami dalam Tuhan Yesus adalah pengharapan akan keselamatan yang Ia janjikan. Yaitu pengharapan yang menghapus ketakutan dan menggantinya dengan pengharapan. Ini adalah momen buat setiap kita untuk terus berharap hanya kepada Tuhan. Satu-satunya di dalam dunia ini, di dalam setiap pribadi kita. Pengharapan yang mampu bahkan nyata di dalam kehidupan kita. Sambutlah Natal dengan iman dan tanggapi dengan ucapan syukur kepadanya. Sehingga ketakutanmu diubahkan
menjadi pengharapan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita coba merenungkan sejenak tentang kasih Allah yang sudah Ia nyatakan melalui Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Momen di mana Natal adalah satu kabar sukacita buat setiap kita. Sehingga kita memperoleh pengharapan yang luar biasa. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Sehingga kita tidak takut untuk menghadapi tantangan yang kita miliki. Yesus memberikan itu buat setiap kita. Di tengah kegalauan yang kita miliki, di tengah segala kejahatan yang kita miliki mungkin, Dia memberikan pengharapan yang luar biasa kepada setiap kita. Yaitu kabar sukacita tentang kelahiran Yesus yang membawa setiap kita untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan Engkau menyatakan itu bagi kami. Bersyukur atas pagi yang indah ini ya Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Kasih-Mu yang nyata di dalam setiap kami ya Tuhan. Begitu mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami bisa mengingat kembali akan kasih itu. Kami terus ya Tuhan berharap kepada Engkau satu-satunya. Sebagai pribadi yang memberikan pengharapan di dalam setiap kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan. Puji Tuhan, siap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan melihat persembahan dari sekolah minggu.
Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk adik-adik yang cantik ini. Bapak, selamat Natal Mama, selamat Natal semua. Sekali lagi mari berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk adik-adik kita. Tuhan Yesus memberkati. Mengingatkan kembali untuk minggu ini ibadah seperti biasa pagi dan sore buat youth dan anak sekolah minggu dimulai kembali tahun depan. Sebentar kita mau akhiri ibadah ini, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mau angkat satu lagu Lahir di Hatiku. Biarlah momen tahun ini, Natal tahun ini, biarlah Tuhan Yesus Kristus benar-benar lahir dalam hati setiap kita. Kasih-Mu temukanku, berharga
Natal Bapak Ibu Saudara, biarlah damai sejahtera, sukacita Natal, pengharapan Natal ada bagi setiap kita, dan biarlah penyertaan Tuhan ada bagi kita semua. Selamat Natal. Dan di hari yang spesial ini juga Bapak Ibu Saudara, ada dua orang yang di tempat ini lahirnya sama dengan Tuhan Yesus. Cuman beda tahun aja Bapak Ibu Saudara. Saya undang Pak Teddy dan Bu Miming bisa maju ke depan. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang ulang tahunnya 25 juga bisa maju ke depan. Silakan Pak Teddy dan Bu Miming bisa maju ke depan. Kita mau berdoa buat mereka berdua. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang mungkin ulang tahunnya juga tanggal 25, bisa maju ke depan juga. Oke, kita kedangin tangan buat mereka. Bapak, kami bersyukur berkasih anugerah-Mu, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau Allah yang memberkati mereka, dan kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini Tuhan umur mereka boleh bertambah 1 tahun, kami percaya Tuhan, biarlah langkah-langkah ke depan Tuhan, hari-hari ke depan Tuhan, penyertaan-Mu semakin nyata dalam kehidupan mereka, dan kami percaya Tuhan berkat-Mu semakin melimpah dalam kehidupan mereka, takut akan Engkau menjadi bagian dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah tahun-tahun ke depan Tuhan, di mana mereka boleh mengecap janji-Janji-Mu, tahun di mana Tuhan mereka boleh melihat Tuhan, bahwa pengharapan-pengharapan mereka tergenapi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, diberkatilah Pak Teddy, diberkatilah Bu Miming dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat pimpinan-Mu dari awal ibadah hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kami bersyukur Tuhan. Bukan sekedar kami merayakan hari kelahiran-Mu, tapi kami berdoa Tuhan. Biarlah menyadarkan kami Tuhan, seberapa besar pengaruh-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Berapa besar dampak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan, biarlah pengharapan itu gak pernah berhenti hari ini aja Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, hari-hari ke depan Tuhan. Kami selalu melihat pengharapan-pengharapan-Mu yang berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan buat pimpinan-Mu di hari-hari yang lalu. Dan kami percaya Tuhan Kau akan memberkati kami di hari-hari ke depan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pelindungan-Mu, penyertaan-Mu nyata bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat persembahan-persembahan yang telah diberikan maupun akan diberikan. Kami berdoa berkati Tuhan, pakai gereja-Mu untuk mengelolanya dengan baik dan benar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kekasih-kekasih Kristus. Pulanglah dan terimalah berkat yang berkelimpah dari Allah Bapa, kasih dan persekutuan daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Terima berkati. Kami ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk seluruh jemaat GMKKB MDC Metro. Tuhan Yesus memberkati kita semua. And Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.